Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Before our study, let's open our study by reciting doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Today we will study about science, properties of material, waterproof and absorbent material. A material that soaks off water is said to be absorbent. Benda yang dapat ditembus dengan air disebut dengan benda yang tidak tahan air. A material that resists water or keep water away is said to be waterproof. Benda yang tahan terhadap air disebut benda tahan air atau benda waterproof. Michelle membantu ibunya di dapur untuk menuangkan air di mangkuk. Ketika menuangkan air ke mangkuk, ia tak sengaja menumpahkan ke meja. Michelle bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian ia mengambil plastik untuk mengelap tumpahan air di meja. Do you know what's going on to the water? Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada airnya? Can plastic be used to darken and dry water spill? Apakah plastik dapat mengeringkan air yang tumpah? Oops, what happened? Plastic cannot be used to darken water because a plastic is waterproof. Plastik tidak bisa mengeringkan air yang tumpah atau mengelap air karena terbuat dari bahan plastik yang waterproof. Karena melihat tumpahan air tersebut, kemudian Alex mengambil tisu untuk mengelap tumpahan air, dan tada! Tumpahan airnya hilang. Michelle kebingungan dengan apa yang ia lihat. Kemudian ia memastikan lagi dengan mengelap plastik kepada tumpahan air. Dan ternyata airnya masih belum hilang, karena plastik merupakan waterproof. Michelle kemudian mencoba mengelap lagi dengan bahan lain, yaitu lempengan tembaga. Dan yang terjadi adalah lempengan tembaga tidak bisa menyerap air karena termasuk dalam metal. Metal is waterproof. Kemudian ia mencoba lagi menggunakan bahan karet, dan ternyata bahan karet is off. Ia pun mencoba lagi menggunakan bahan kaca, dan ternyata genangan air masih ada karena kaca adalah waterproof. Karena semakin penasaran, ia pun mencoba bahan lain, yaitu hand towel atau handuk mandi. Ia kemudian mengelap genangan air, dan yang terjadi adalah bahan kain ternyata dapat menyerap air, maka disebut juga material absorbent. Kemudian apa yang terjadi pada tisu ya? Ya, tisu juga merupakan bahan yang menyerap air. Lalu bagaimana dengan bahan kulit? Ya benar, bahan kulit dapat menyerap air. Okay, my student, let's make a simple experiment. Mula-mula, siapkan bahan plastik atau mika, kemudian handuk yang terbuat dari rubber atau kain, dan yang terakhir adalah siapkan tisu. Kemudian tuangkan sedikit air di atasnya. Kemudian perhatikan apa yang terjadi ketika air dituangkan pada tisu, pada handuk, dan juga pada plastik atau mika. Nah, ayo kita tarik kesimpulan bersama-sama. Mulai dari tisu. Tisu merupakan bahan yang terbuat dari bubur kertas. Lihat, airnya menyerap ke dalam tisu. Kemudian pada handuk yang terbuat dari kain, air menyerap ya. Namun pada bahan plastik air menggenang. Hal ini menandakan bahwa tisu yang terbuat dari bubur kertas dan juga handuk yang terbuat dari kain merupakan bahan yang menyerap air. Dari ketiga bahan jenis yang kita uji cobakan, tisu merupakan bahan yang sangat tipis dan paling tipis di antara yang lainnya. Makanya genangan air sampai tembus ke meja. Hasil uji coba pada bahan kain yaitu air dapat meresap kepada bahan kain. Nah, namun
tidak semua bahan kain dapat menyerap air. Ini menandakan bahwa bahan plastik merupakan bahan yang tahan air atau disebut juga bahan waterproof. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa semua benda padat memiliki tingkat kerapatan molekul yang berbeda. Karena kerapatan tersebutlah sangat berpengaruh kepada ketahanan terhadap air. Ada benda yang dapat menyerap air seperti spons, ada juga benda yang tahan air atau waterproof seperti payung. Ayo, perlu diingat ya, benda yang terbuat dari logam, plastik, dan kaca adalah benda yang waterproof atau tahan air karena tingkat kerapatan molekulnya yang sangat rapat. Maka dari itu tidak bisa ditembus oleh air. Kemudian, apakah kalian tahu bahwa benda-benda waterproof ini memiliki banyak manfaat untuk kita? Nah, sekarang giliran kalian ya yang melakukan eksperimen sederhana menggunakan 3 objek di sekitarmu, kemudian golongkan apakah masuk ke waterproof atau absorbent. Alhamdulillahirrabbilalamin, study for today finish ya. Thank you for your attention and spirit in learning. If something is understandable, you can ask to Ustad. The last Ustadzah say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.